Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nurhayati dari Prodi Perbandingan Mazhab kelas A akan mempresentasikan isi artikel saya yang berjudul Induksi dan Hipotesa Positivismologis. Mata kuliah filsafat dengan dosen pengampu Bapak Imron Mustafa. Yang pertama, pengertian induksi dan hipotesa menurut KBBI. Pengertian induksi menurut KBBI adalah metode pemikiran yang bertolak dari kaidah atau hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum atau kaidah yang umum. Penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum, penentuan kaidah umum berdasarkan kaidah khusus. Singkatnya, induksi adalah pengambilan kesimpulan secara umum dengan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari fakta-fakta khusus. Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Sedangkan pengertian hipotesa menurut KBBI sendiri adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Selanjutnya, pengertian singkat positivismologis. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya, aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan, seperti yang diusung oleh kaum idealisme, khususnya idealisme Jerman klasik. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim, karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan. Auguste Comte berpendapat bahwa positivisme adalah cara pandang dalam memahami dunia dengan berdasarkan sains. Terdapat 3 tahap dalam perkembangan positivisme, yaitu: pertama, tempat utama dalam positivisme diberikan pada sosiologi, walaupun perhatiannya juga diberikan pada teori pengetahuan yang diungkapkan oleh Comte dan tentang logika yang dikemukakan oleh Hume. Tokoh-tokohnya Auguste Comte, Emery, E. Lafitte, J.S. Mill, dan Spencer. Yang kedua, munculnya tahap kedua dalam positivisme berawal pada tahun 1870 sampai 1890-an dan berpautan dengan Marx dan Avenarius. Keduanya meninggalkan pengetahuan formal tentang objek-objek nyata yang merupakan suatu ciri positivisme awal. Dalam Marxisme, masalah-masalah pengenalan ditafsirkan dari sudut pandang psikologisme ekstrim yang bergabung dengan subjektivisme. Yang ketiga, perkembangan positivisme tahap terakhir berkaitan dengan lingkaran Wiener dengan tokoh-tokohnya Onirath, Carnap, Schlick, Frank, dan lain-lain, serta kelompok yang turut berpengaruh pada perkembangan tahap ketiga ini adalah masyarakat filsafat ilmiah Berlin. Kita masuk ke bab selanjutnya, yakni induksi dan hipotesa dalam positivismologis. Metode induksi bagi para praktisi ilmu sering tidak pernah jadi persoalan, tetapi bagi para pengamat, teoretisi, dan filsuf ilmu, induksi selalu meliputi problem. Persoalan yang paling mendasar adalah bahwa metode induksi yang berangkat dari beberapa kasus partikular kemudian dipakai untuk menciptakan hukum umum dan mutlak perlu, atau necessary and sufficient cause. Misalnya dengan berdasarkan beberapa penelitian atau kasus, ditemukan bahwa angsa berwarna putih, kemudian disimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih, atau berdasarkan penelitian bahwa emas dipanaskan memuai, besi dipanaskan memuai, tembaga dipanaskan memuai, lalu disimpulkan bahwa semua logam dipanaskan memuai.
Di antara filsuf yang mempersoalkan proses generalisasi dengan cara induksi adalah Francis Bacon. Kontribusi Bacon di dunia sains sebagai pelopor dan penggerak munculnya Renaissance di Eropa dijuluki bapak filosof modern. Pemikirannya yang praktis, konkret, dan utilitaris berpengaruh kuat terhadap epistemologi ilmu dan perkembangannya. Bacon menggunakan metode induktif akibat ketidakpuasannya terhadap metode deduktif Aristoteles. Metodenya sangat menekankan induksi empiristik dan menjadikan metode ini sebagai satu-satunya metode ilmiah yang sah dalam pengembangan ilmu. Secara khusus, Popper mengkritik pandangan neopositivis yang menerapkan pemberlakuan hukum umum dan menganggapnya sebagai teori ilmiah. Mereka memperkenalkannya dengan sebutan ungkapan bermakna atau meaningful untuk dibedakannya dari ungkapan yang tidak bermakna atau meaningless. Berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya dibenarkan secara empiris. Popper berbeda anggapan bahwa suatu teori umum dapat dirumuskan dan dibuktikan kebenarannya melalui prinsip verifikasi. Bagi Popper, suatu teori bersifat ilmiah tidak hanya karena bisa dibuktikan kebenarannya, melainkan karena dapat diuji atau testable dalam arti dapat diuji dengan percobaan-percobaan sistematis untuk menyangkalnya. Apabila suatu hipotesa atau suatu teori dapat bertahan melawan segala penyangkalan, maka kebenaran hipotesa atau teori tersebut semakin diperkokoh. Makin besar kemungkinan untuk menyangkal suatu teori, dan jika teori itu terus bisa bertahan, maka semakin kokoh pula kebenarannya. Induksi gaya Bacon. Menurut Bacon, ilmu pengetahuan dan ilmuwan sampai dengan zamannya selalu berupaya untuk mengontrol dan memanipulasi alam. Alam tidak dapat memperlihatkan diri sebagaimana adanya, melainkan dipaksa untuk sesuai dengan bingkai dan cara pandang manusia. Di sini Bacon mengkritisi kaum rasionalis yang hanya mengandalkan akal budi daripada pengamatan indrawi, yang menyebabkan mereka sudah memiliki kebenaran tertentu dan memaksakan objek cocok dengan apa yang dipikirkan oleh mereka. Inti dari induksi Bacon adalah bahwa ilmu pengetahuan harus bermula dari dan dikendalikan oleh pengamatan yang tidak terpengaruh oleh pengendalian apapun juga. Selanjutnya, manfaat induksi Bacon. 1. Dengan metode ini, ilmuwan benar-benar melihat kenyataan secara objektif dan bukan merupakan kenyataan sebagaimana yang dilihat dari kacamata ilmuwan saja. 2. Kegiatan ilmiah tidak jatuh menjadi ideologi sehingga ilmu dapat kembali pada perannya, yaitu mengungkap kebenaran sejati. Kemudian, ada dua keberatan dan kelemahan pada induksi gaya Bacon ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meskipun metode Bacon sangat menarik, tetapi dalam kenyataan, alam tidak bisa didekati, diteliti, dan dibaca hanya dengan mata telanjang tanpa ide atau pengertian tertentu tentang alam sebelumnya. Hanya dengan adanya asumsi atau konsep teoritis tertentu, kita dapat menarik kesimpulan tertentu juga yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua, fakta, data, dan fenomena perlu ditafsirkan sehingga punya makna dan arti bagi penemuan ilmiah. Langkah-langkah metode induksi terbagi menjadi dua. Yang pertama, langkah-langkah metode induksi murni, dan yang kedua, langkah metode induksi yang telah dimodifikasi. Kita bahas yang pertama, langkah-langkah metode induksi murni. Terdapat 4 langkah penting. Yang pertama, identifikasi masalah. Pada tahap ini muncul sebuah situasi yang disebut sebagai suatu situasi masalah. Oleh karenanya, dalam tahap ini yang dilakukan adalah menetapkan dan merumuskan apa masalah yang akan dipecahkan. Yang kedua, pengamatan dan pengumpulan data. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan secara seksama terhadap gejala-gejala yang dari pengamatan tersebut dikumpulkan fakta dan data yang kemudian diklasifikasi
dikaji, dan dianalisis untuk mendapat gambaran yang jelas tentang sebab dari masalah yang muncul. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Berdasarkan fakta dan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Kemudian diajukan sebuah hipotesis yang menjelaskan sementara mengenai sebab dari masalah tersebut. Yang keempat, tahap pengujian hipotesis. Tahap ini bertujuan untuk menguji lebih lanjut kebenaran hipotesis tadi dengan melakukan penelitian dan percobaan lebih lanjut untuk membuktikan apakah sebab yang menjadi dugaan dalam hipotesis memang terbukti benar. Kemudian, langkah metode induksi yang telah dimodifikasi. Pertama, adanya suatu situasi masalah mendorong kita untuk melakukan penelitian untuk menjawab dan menjelaskannya. Kedua, pengajuan hipotesis. Mengajukan hipotesis tentatif tertentu yang diduga bisa menjawab masalah tersebut. Ketiga, penelitian lapangan. Untuk mengamati dan mengumpulkan fakta dan data sebanyak mungkin dengan dibimbing oleh hipotesis tadi. Keempat, pengujian hipotesis. Hipotesis awal atau yang telah diganti tadi diuji berdasarkan fakta dan data yang kita temukan dan kumpulkan. Penelitian lapangan tidak dimaksudkan untuk melahirkan hipotesis atau teori baru, melainkan sekedar untuk menemukan hipotesis atau teori yang sudah ada atau yang sudah dianut. Kemudian ada situasi masalah. Apa itu situasi masalah? Yaitu unsur paling pokok dalam cara kerja induksi. Karena situasi masalah merupakan titik pangkal dan titik mulai dari cara kerja induksi. Lalu ada penelitian suatu masalah ditentukan oleh tujuan penelitian. Macam-macam tujuan penelitian. Yang pertama, kepentingan ilmiah murni. Yang kedua, memuaskan rasa ingin tahu pada hal-hal tertentu tanpa bermaksud melahirkan teori baru. Yang ketiga, menyumbangkan pemikiran bagi kebutuhan sosial akan teori tertentu dalam menjawab permasalahan sosial tertentu. Yang keempat, memperoleh teori yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Ciri dari masalah yang pantas untuk diteliti. Pertama, masalah harus punya nilai untuk diteliti. Masalah tersebut mempunyai arti penting untuk diteliti bagi kepentingan ilmiah maupun bagi kehidupan manusia. Masalah tersebut harus bisa diteliti atau dikaji dengan berbagai perangkat penelitian yang ada. Masalah tersebut perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang menarik dan menantang untuk diteliti. Yang kedua, masalah yang diteliti harus feasible, punya kemungkinan untuk dipecahkan atau layak untuk diteliti. Adanya metode, biaya, waktu yang tersedia dan harus imbang. Yang ketiga, masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Masalah tersebut menarik bagi peneliti atau ilmuwan. Sumber-sumber masalah pada dasarnya bisa didapatkan dari apa saja yang ada di sekitar kita. Contohnya, berasal dari kelanjutan hasil penelitian orang lain atau bacaan serta berbagai diskusi dan pertemuan ilmiah. Intinya, kita harus peka dalam menangkap masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian ada perumusan dan pengujian hipotesis. Terdapat tahapan-tahapan di perumusan dan pengujian hipotesis, yakni perumusan masalah secara tepat dan jelas, pengumpulan data tentatif untuk perumusan hipotesis, dan membuat prediksi atau ramalan berbagai data dan fakta. Kemudian ada fungsi hipotesis. Yang pertama, untuk memberi batasan serta kerangka penelitian. Yang kedua, untuk mengarahkan perhatian peneliti pada gejala, fakta, dan data yang ada yang bisa bermanfaat bagi peneliti. Yang ketiga, sebagai alat yang sederhana untuk mengaitkan fakta dan data yang tercerai-berai tanpa koordinasi ke dalam satu kesatuan yang menyeluruh yang memperlihatkan keterkaitan antara fakta. Agar metode induksi yang digunakan terhindar dari kekeliruan,
Bacon menyarankan agar menjauhi 4 macam idola atau rintangan dalam berpikir sebagai berikut. Pertama, idola tribus atau bangsa, the idols of tribe. Menarik kesimpulan tanpa dasar secukupnya. Berhenti pada sebab-sebab yang diperiksa secara dangkal. Kesesatan ini bersumber dari kodrat manusia, misalkan manusia hanya mempunyai 5 indera. Segala hal diukur menurut ukuran pribadi individual, tidak menurut ukuran semesta. Padahal akal manusia adalah cermin yang palsu, menerima dengan mencampurkan hakikatnya sendiri dengan hakikat sesuatu tadi. Dengan ini manusia berpotensi tertutupnya hakikat kebenaran. Kemudian, yang kedua, idola spesies atau buah, the idols of the cat, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan prasangka pribadi, prejudis, seperti manusia di dalam gua atau spesies. Di samping kesesatan yang umum pada manusia, ia juga dikurung oleh keterbatasan diri sendiri, yang membiasakan dan melunturkan cahaya realitas. Disebabkan sifat pribadinya yang khas, karena membaca buku-buku, dan karena otoritas yang ia hormati dan dikagumi, atau karena kesan berbeda pada pikiran yang sedang dikuasai sesuatu. Dengan demikian, jiwa manusia merupakan sesuatu yang berubah-ubah, penuh gangguan, dan seakan-akan diperintah oleh kemungkinan yang tidak pasti. Yang ketiga, ada idola fora atau pasar, the idols of the marketplace. Menarik kesimpulan karena umum berpendapat demikian, atau ikut pendapat umum, opini publik. Yang keempat, idola teatri atau panggung, the idols of the theater. Menarik kesimpulan berdasarkan kepercayaan dogmatis, mitos, dan lain-lain. Karena menganggap ini adalah pelung sandiwara, maka sikap menerima secara membuta terhadap tradisi otoritas, mampu melumpuhkan metode induksi tidak bisa berjalan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.